Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, tentang kurban. Di sini saya tidak bahas dari buku, karena di buku itu cuma membahas tentang penyembelihan. Di kitab Penutup Lahkan cuma membahas penyembelihan pada ibadah haji. Padahal dalam ibadah haji di situ cuma sedikit sekali. Ya, sekarang kita bahas yang lebih lengkap. Ini langsung dari pembahasan kami saja dari buku. Nanti bisa insya Allah buku akan diberikan minggu depan ya, untuk satu rumah itu satu buku ya, karena bukunya itu tebal 100 hampir 150 halaman ya. Nanti insya Allah akan dibagikan secara gratis. Baik, kurban. Kurban itu kadang disebut dengan istilah udhiyah, sama dengan kata duha. Jadi kalau dikembangkan jadi udhiyah. Dan dalam masalah penyembelihan kadang juga disebut dengan nahar, yaitu fasholli li rabbika wanhar, seperti dalam surat Al-Kautsar, lakukanlah sholat dan lakukanlah penyembelihan. Nah, untuk istilah yang biasa kita kenal kurban ini kita kenal tadi, kita tidak kenal dengan istilah udhiyah. Ini yang biasa disebutkan dalam hadis. Namun yang kita kenal di sini adalah dengan istilah kurban. Kenapa disebut udhiyah? Karena biasanya kurban itu disembelih pada waktu duha. Artinya di pagi hari kan, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, lalu kita melakukan kurban ketika itu. Nah, di sini terlebih dahulu kita lihat bagaimanakah hukum kurban. Hukum kurban sendiri menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, hukum kurban itu sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada yang mampu tapi tidak berkurban, dia tidak terkena dosa. Dia tidak terkena dosa. Di antara alasannya, walaupun Nabi SAW itu pernah berkurban secara terus-menerus, tidak pernah meninggalkannya, namun ada sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, suatu saat juga sekali-kali mereka tidak berkurban. Maka ini menunjukkan para sahabat itu sudah tahu bahwasanya kurban itu tidak wajib. Namun sebagaimana kata para ulama, siapa saja yang punya kemampuan, yang mampu untuk berkurban, apalagi hartanya itu hartanya itu banyak, apalagi kalau dalam masalah zakat dia bisa zakati mungkin sampai 10 juta, 20 juta dari hartanya. Kalau orang punya dia zakat 10 juta, berarti dia punya harta berapa? Ya, kalau zakatnya 10 juta, tinggal dikalikan 40, berapa berarti? 400 juta. Kalau dia bayar zakatnya 100 juta, berarti hartanya 4 miliar. Apalagi kalau dia zakat seperti ini loh, untuk bayar zakat saja dia bayar 10 juta. Masa untuk beli kambing berapa sekarang harganya? 2,5. Untuk beli taruhlah kambing yang paling bagus itu 2,5 juta, masa nggak bisa? Zakatnya saja dia bayar 10 juta. Maka ini sudah nampak bahwasanya orang tersebut mampu. Maka minimal ada satu kurban yang dia berikan pada hari raya Idul Adha. Kalau hartanya itu sampai untuk masalah zakat saja misalnya 100 juta, ya pantas kalau dia itu untuk kurban satu sapi. Berarti 16 atau 17 juta. Ya toh? Pak Belanting ya? Berarti harus bisa seperti itu. Nah, sini para ulama katakan kalau punya kemampuan tetap punya usaha untuk berkurban. Bahkan di sini para ulama sampai katakan masih boleh berutang untuk kurban. Masih boleh berutang untuk kurban. Ya, sampai ini dikatakan oleh Imam Ahmad dalam masalah akikah. Beliau katakan kalau yang ingin mengakikahi anaknya, boleh dia itu cari utangan. Nah, ini para ulama samakan juga dengan masalah kurban juga demikian. Maka ini jadi alasan juga arisan kurban itu boleh.
Kenapa arisan kurban itu boleh? Karena yang namanya arisan hakikatnya itu adalah utang. Hakikat arisan itu utang. Kan yang dapat duluan tinggal dia lunasi kan, berarti dia kan utang lagi berikutnya, dia harus lunasi lagi. Dia dapat misalnya dapat 10 juta nggih, arisannya nggih 10 juta. Berikutnya dia kan tinggal pipil, bayar terus. Yang paling enak itu dapat belakangan. Orang pipil. Ya, kan sudah pipil duluan, dapat terakhir, 10 juta terakhir, nikmat. Tapi kan biasanya kita pengen, aku disik nanti sesuk iki dapat arisan insyaallah. Pengen dapat duluan kan? Jadi berarti pengen banyak-banyak utang. Jadi prinsipnya sudah salah dibangun. Ya, prinsipnya ini sudah salah. Wah, pengen dapat duluan biar nanti ya iso tuku macam-macam ya. 10 juta berarti iso untuk motor ya ditambah 2 juta atau 3 juta iso dapat motor. Namun padahal di sini yang dapat duluan itu hakikatnya itu berutang. Namun untuk masalah kurban itu intinya masih boleh dengan cara berutang. Jadi dengan arisan kurban itu masih boleh. Misalnya untuk sapi, berarti bisa arisannya untuk 7 orang. Nanti tinggal diputar. Nanti pada tahun ini untuk orang yang pertama tidak boleh atas ini kambing aja, kambing ya, kambing. Misalnya ada 7 orang untuk kambing. Maka untuk tahun ini itu nanti atas nama 1 orang saja, tidak boleh 7 orang karena kambing hanya boleh untuk 1 orang. Nanti giliran lagi tahun berikut ada lagi yang kurban kambing tapi pakai nama orang lain yang belum dapat arisan. Nanti sampai putar dapat 7 tahun, akhirnya 7-7-nya itu sudah berkurban semuanya. Nah itu dibolehkan. Nah kemudian syarat berkurban yang mesti diperhatikan. Niki syaratnya, niki perlu dicatat. Yang memenuhi syarat inilah yang dikatakan dialah yang mesti berkurban. Yang pertama, orang yang berkurban itu muslim. Syaratnya muslim. Mutlak. Gak boleh 1 orang misalnya untuk iuran atau patungan sapi. Ada wong Kristen 1 atau 2, gak boleh. Ya. Harus semuanya itu muslim. Syaratnya niku muslim. Ya ini syarat yang berat nih. Kalau ini diterapkan di tengah-tengah kita ini berat. Karena syaratnya juga kalau muslim ya berarti harus sholat. Ini syarat yang berat. Taruhlah di sini ada yang tidak sholat dalam patungan tersebut, maka berarti dia kalau ikut iuran, ikut patungan, kurbannya dia tidak dianggap. Dia cuma ikut nyumbang saja. Tetap yang jadi ikut berkurban cuma yang sholat saja. Misalnya yang sholat itu 5, saya orang sholat itu 2, berarti yang 2 itu menyumbang. Cuma diataskan nama 5 orang ini. Ya, kalau mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah muslim, ini berat. Makanya hati-hati, suruh yang ingin berkurban itu sholat, biar tidak sia amalannya. Ya. Karena Nabi SAW itu sampai katakan wa amudu as-sholat, tiangnya Islam itu sholat. Kalau tiangnya saja tidak ada, bagaimana bangunan Islam itu bisa tegak berdiri? Orang mungkin. Jadi hancur. Kemudian yang kedua, kaya atau berkecukupan. Kaya atau berkecukupan, artinya mampu. Jadi ini cuma wajib cuma disunahkan bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu tidak dipaksa. Ya, bagi yang tidak mampu itu tidak dipaksa. Sama dengan amalan-amalan yang di sini disyaratkan adanya kemampuan seperti misalnya amalan haji.
Ya misalnya mampu dalam sisi fisik, misalnya puasa. Kalau sakit ya tidak dipaksa untuk puasa. Kemudian yang ketiga, sudah balik atau dewasa, maka tidak dipaksa untuk anak-anak. Anak-anak yang belum balik itu nggak usah atas namakan diri anak ini, nanti tahun ini kurban atas namamu. Kalau dia belum balik, tidak boleh. Kalau belum dewasa, belum boleh. Nanti kalau sudah balik, ya dengan sesuai dengan tanda-tandanya, misalnya wis mimpi basah, wanita itu sudah sudah haid, datang bulan, nah itu baru boleh dia diikut sertakan atau dia itu berkurban atas nama dirinya. Kemudian yang nomor 4, berakal. Artinya orang gila tidak diperintahkan untuk berkurban. Nah, niki sekarang ketentuannya untuk hewan kurban. Ketentuannya kurban itu cuma dari 3 hewan. Ini sepakat ulama nih, cuma dari 3 hewan. Ini 3 hewan ini mereka sepakati, yaitu unta, yang nomor kali sapi masuk di dalamnya ini kerbau. Kemudian kambing yang termasuk dalamnya juga domba. Kambing berbagai macam jenis, kambing Jawa, kambing Etawa, macam-macam. Nah, untuk kurban yang lainnya misalnya ada yang pakai pitik, misalnya ayam untuk kurban, nggak sah. Walaupun 100 ekor. Ya, walaupun 100 ekor. Tidak sah. 100 ekor ini bisa kalahkan sapi misalnya, tetap tidak sah. Ya, cuman nyumbang. Pokoknya orang disebut kurban. Kurban itu cuma dari 3 hewan. Nyumbang juga ya cuma panitia ini ono titik misalnya. Ya cuma bantu ini saja. Konsumsi berarti. Kemudian ketentuan sekarang untuk kambing. Kambing hanya boleh diniatkan untuk 1 orang. Namun 1 orang ini boleh atas namakan keluarga. Misalnya keluarga Pak Badri misalnya. Maka kalau dia